Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Lerin Sofnil dengan NIM 22 10 55 20 30 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan yaitu modul kedua praktikum sistem kendali. Hmm, di sini kita akan membahas pertama itu kali yaitu tentang diagram blok sistem kendali. Diagram blok yaitu adalah sebuah sistem yang menunjukkan menunjukkan pengendalian suatu sistem kendali. Terbagi menjadi empat buah ada empat komponen dalam diagram blok. Yang pertama itu sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Sinyal adalah garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Subsistem adalah blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Summing point adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Branch point adalah titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Di sini dicontohkan terdapat sebuah diagram blok sistem kendali. Di sini bisa kita lihat itu RS, sinyal RS, itu merupakan sinyal input, CS sinyal output. Kemudian yang bulat ini adalah titik penjumlahan. eh, yang ini adalah garis-garis sinyal yang tanda-tanda panah. Kemudian yang kotak-kotak ini adalah subsistem yang diwakili dengan sebuah fungsi. Contohnya itu GS dan HS. Kemudian kita akan masuk ke hubungan dan modifikasi dari diagram blok. Hubungan terbagi menjadi dua, yaitu hubungan seri. Hubungan seri adalah hubungan yang lurus-lurus saja, tidak memiliki feedback. Di sini kita terlihat X2, sinyal X2S eh, adalah hasil perkalian antara X1S dikali G1S. Kemudian X3 adalah hasil perkalian antara X2S dikali G2S. Kemudian bisa kita substitusikan sehingga X3S yaitu berupa output merupakan hasil perkalian antara X1S dikali G1S dikali G2S. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan paralel. Hubungan paralel di sini artinya memiliki feedback yang dibuktikan dengan adanya titik percabangan di eh, sinyal input. Di sini sinyal inputnya melalui dua cabang, yaitu G1S, dua buah, eh, kemudian G2S, yang nantinya akan bertemu di titik penjumlahan atau pengurangan yang menghasilkan X4S. X2S merupakan hasil kalian X1 dikali G1, X3 merupakan X1 dikali G2, kemudian bertemu menghasilkan X4, X4 adalah X2 dikurang X3S. Kemudian bisa kita substitusikan X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Kemudian kita akan masuk ke modifikasi. Modifikasi ini bermaksud untuk mempermudah untuk mempermudah dalam menyederhanakan diagram blok dalam membentuk fungsi alih baru. Terdapat empat jenis modifikasi. Yang pertama itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem menjadi sesudah sistem. Titik percabangan sebelum sistem ke sesudah sistem di sini. Impact-nya gitu, kita harus menghadirkan sebuah sistem baru yang antara sebelum digeser dan sesudah digeser memiliki nilai yang sama. Di sini setelah kita melakukan persamaan didapat eh, sistem A nilainya itu 1/G dari X1 dikali G dikali A sama dengan X1. Kemudian pergeseran yang kedua itu titik percabangan dari sesudah sistem jadi sebelum sistem. Titik sesudah sistem di sini eh, digeser ke sebelum sistem G. Impact-nya kita harus menghadirkan sebuah sistem baru. Kita misalkan dengan sistem A yang nantinya diagram blok atau persamaan antara sebelum digeser dan sesudah digeser tetap sama. Sebelum digeser X1 dikali G adalah X1 dikali G yang sesudah digeser yaitu
X1 dikali A, maka A sama dengan G. Modifikasi yang ketiga yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem menjadi sesudah sistem. Titik penjumlahan sebelum sistem ini digeser ke sesudah sistem. Sebelum digeser, kita lihat outputnya X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G. Yang X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 kali G. Sesudah digeser, didapat X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. A ini adalah sebuah sistem baru yang harus diinputkan agar nilai persamaan antara sebelum digeser dan sudah digeser adalah sama. Maka setelah kita melakukan perbandingan antara yang di kiri dan kanan, maka kita dapat nilai A itu adalah sama dengan G. Kemudian modifikasi diagram blok yang keempat yaitu pergeseran titik penjumlahan dari sesudah sistem menjadi sebelum sistem. Titik penjumlahan sesudah sistem kita geser ke sebelum sistem. Impactnya kita juga harus menghadirkan atau menghubungkan dengan sebuah sistem baru yang kita misalkan dengan sistem A. Terlihat di output sebelum digeser, yaitu persamaannya X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Yang sesudah digeser terlihat X1 dikurang X2 dikali A dikalikan dengan G. Setelah kita melakukan persamaan antara kiri dan kanan, maka didapat nilai A yaitu 1/G. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga yaitu tentang sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Yang pertama itu lingkar terbuka. Di lingkar terbuka ini kita tidak memiliki umpan balik, hanya garis lurus maju saja. Terlihat di dalam diagram bloknya yaitu RS masuk ke GS, kemudian keluar dengan sinyal CS. Di dalam persamaannya terbentuk CS sama dengan GS kali RS. Sehingga fungsi alihnya yaitu perbandingan antara output dan inputnya sama dengan GS. Yaitu adalah sistem GS itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup. Beda dengan lingkar terbuka tadi, lingkar tertutup ini memiliki umpan balik. Yang diumpan balikkan ke sinyal referensi ya, atau sinyal inputnya yang sebelumnya. Bisa kita lihat di dalam diagram bloknya terdapat umpan balik yang ditandai dengan feedback pengurangan di sini. Di sini CS itu adalah ES dikali GS. Sementara itu ES sama dengan RS dikurang BS. Sementara itu BS adalah perkalian antara CS dikali HS. Dengan mensubstitusikan persamaan 3 ke 2, maka dapat nilai S adalah RS dikurang CS HS. Kemudian kita substitusikan persamaan ke persamaan 1, maka dapat nilai CS sama dengan RS dikurang CS HS dikali GS. Kemudian GS kita kalikan ke dalam sehingga CS sama dengan RS GS dikurang CS HS GS. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan, kita samakan CS dalam satu sisi, yaitu didapat persamaan baru yaitu CS tambah CS HS GS sama dengan RS GS. Kemudian kita keluarkan CS-nya, CS sama dengan CS dikali 1 ditambah GSAS sama dengan RSGS. Setelah itu kita dapatkan fungsi alih yaitu perbandingan antara output dan inputnya yaitu CS per RS sama dengan GS sama dengan GS per 1 tambah GS. CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GSAS. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat yaitu pengendali PID. Di PID ini adalah berfungsi untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Jadi di pengendali ini kita fokus untuk perbaikan respons sistem yang nantinya akan berimpact yaitu meningkatnya performansi sistemnya. Di pengendali
di pengendali PID ini kita mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua itu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. PID ini terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu pengendali proporsional. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan input. Bisa kita lihat di dalam diagram bloknya, sistem yang di dalam pengendali proporsional itu kita misalkan dengan KP, konstanta proporsional. Kemudian kita nyatakan dalam fungsi waktu UT sama dengan KP dikali ET. Setelah kita transformasi Laplacekan ke dalam domain S, maka kita dapat perbandingan antara output dan inputnya yaitu US per ES sama dengan KP. Yang kedua itu pengendali integral. Integral pengendali ini menghasilkan output yang lebih besar atau kecil ketika inputnya adalah 0. Sistem yang di dalam ini yaitu KI per S. Kita lihat, bisa kita lihat di dalam diagram bloknya. Untuk persamaan dalam fungsi waktunya yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Sehingga setelah kita transformasi Laplacekan dalam domain S, maka kita dapat US per ES sama dengan KI per S. Pengendali integral ini menghilangkan galat atau fungsi steady state error. Meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama dicapai. Jadi di dalam pengendali integral ini fokusnya itu untuk menghilangkan steady state error. Tetapi eh, akibatnya terjadinya overshoot yang tinggi. Kemudian masuk ke yang ketiga itu pengendali derivatif atau turunan. Pengendali dalam turunan ini memiliki tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Sesuai dengan prinsip turunan atau derivatif, harus adanya perubahan input untuk menghasilkan output. Bisa kita lihat di dalam sistem di dalam diagram blok ini yaitu KDS. Untuk dalam domain S-nya bisa kita lihat US per ES sama dengan KDS. Dalam derivatif ini berfokus di dalam menurunkan overshoot-nya. Kemudian masuk ke yang keempat yaitu pengendali proporsional integral. Pengendali proporsional integral ini adalah gabungan antara pengendali proporsional dan integral. Bisa kita lihat di dalam sistem di dalam diagram blok dari pengendali ini yaitu KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Bisa kita lihat juga di dalam domain waktu dari persamaan pengendali ini UT sama dengan KP dikali ET. Ini adalah yang bagian proporsional ditambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt. Ini adalah bagian dari integral. Kemudian kita masuk ke pengendali proporsional derivatif, yaitu gabungan antara pengendali proporsional dan derivatif. Bisa kita lihat di dalam sistem di dalam diagram bloknya KD dikali 1 tambah TDS. TDS di sini adalah bagian derivatif. Bisa kita lihat juga di dalam frekuensi dan di dalam domain waktunya UT yaitu merupakan output dari diagram bloknya sama dengan KPET ini adalah bagian proporsional ditambah KPDT DET per DT. Ini adalah bagian derivatif. Sehingga nantinya fungsi alih dari pengendali proporsional derivatif ini setelah kita transformasi Laplacekan dalam bentuk domain S, US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Kemudian kita masuk ke pengendali yang terakhir yaitu yang paling kompleks yaitu pengendali proporsional integral derivatif. Merupakan gabungan antara pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Bisa kita lihat di dalam sistemnya, di dalam diagram blok ini yaitu KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Yang ini adalah bagian proporsional, ini adalah bagian integral, dan ini adalah bagian derivatifnya. Sehingga fungsi alih yang terbentuk setelah kita integralkan, setelah kita transformasi Laplacekan dalam domain S,
merupakan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TDS kuadrat per TIS. Setelah kita melihat banyak jenis dari pengendali PID ini, bisa kita lihat perbandingan antara pengendali proporsional, integral, dan derivatif terhadap rest time, overshoot, settling time, dan steady state error. Di dalam rest time, proporsional yaitu turun, sedangkan di integral menurunkan, di dalam derivatif itu perubahannya sangat kecil. Sementara overshoot dari proporsional yaitu meningkat, eh, di dalam integral meningkat, di derivatif menurun. Di settling time proporsional perubahan kecil, integral meningkat, derivatif menurun. Sementara itu di bagian variabel steady state error di dalam pengendali proporsional itu terjadi penurunan atau mengurangi. Kemudian di bagian integral kita mengeliminasi, di derivatif terjadi perubahan kecil. Selanjutnya kita akan bahas tentang parameter tanggapan peralihan. Ada beberapa parameter tanggapan peralihan dalam sistem kendali ini. Yang pertama itu time constant atau TC, merupakan adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua itu rest time TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100 atau 10 sampai 90 atau 5 sampai 90% dari nilai akhir. Yang ketiga itu selecting time, waktu menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Kemudian yaitu parameter yang keempat yaitu delay time, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima yaitu maximum overshoot, adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem dari kondisi steady state. Yang keenam adalah time peak atau waktu puncak, adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Bisa kita lihat dari grafik sinyal berikut, terlihat yang awalnya nilai CT itu 0 dan nilai akhirnya itu 1. Bisa kita lihat time delay-nya 0,5 yang merupakan setengah dari nilai akhir pertama. Kemudian TR yang bagian ini sebelum memasuki time puncak. Yang kemudian time rest itu waktu ketika puncak. Eh, time peak adalah waktu ketika puncak. Kemudian time settling yang ini. Kemudian adalah ada MP yaitu nilai dari perbandingan pengurangan dari nilai puncak ke nilai akhir. Kemudian kita membahas metode di dalam modul 2 ini. Yang pertama itu adalah metode trial and error. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini melibatkan pengujian berulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Jadi di dalam metode trial and error ini kita harus banyak melakukan pengujian ulang. Metode yang kedua itu metode Ziegler-Nichols, dilakukan dengan eksperimen. Asumsinya yaitu model belum diketahui. Tujuannya itu mencapai overshoot maksimum sebesar 25% terhadap masukan step. Metode yang ketiga itu metode Cohen-Kuhn, yaitu merupakan metode dari pengembangan dari metode nomor 2, tetapi yang membedakannya yaitu waktu di dalam metode nomor 3 ini lebih cepat daripada metode yang kedua. Sekian presentasi tentang modul 2 dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.